Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari Bagam Medan dengan NIM 23309. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas untuk ujian akhir semester. Langsung saja ke slide 1. Jadi profil perusahaan di sini, perusahaan yang akan saya bahas adalah PT Lotte Chemical Indonesia. PT Lotte Chemical Indonesia ini dia memiliki investasi sebesar 3,9 triliun terhadap Indonesia. Proyek ini melibatkan pembangunan nafta cracking terbesar Indonesia dan akan memperbaiki defisit perdagangan Indonesia yang saat ini masih mengimpor 50% dari total kebutuhannya, serta memberikan fondasi bagi pengembangan industri kimia lokal dan kontribusi pada penciptaan lapangan kerja Indonesia. Lotte Chemical Indonesia akan menjadi perusahaan yang tumbuh bersama dengan Indonesia melalui upaya berkelanjutan untuk hidup berdampingan dengan penduduk lokal dan memiliki emisi karbon. Lalu lanjut, untuk jenis-jenis produk yang dihasilkan yaitu pertama ada etilen, propilen, hidrogen, polipropilen, butadien, dan BTX. BTX itu di sini yang dimaksud adalah benzen toluene silen. Lanjut ke slide kedua. Untuk slide 2 sendiri, sistem produksi di PT Lotte Chemical Indonesia ini dia bersifat continuous karena mengolah dari bahan baku yaitu upstream, terus di cracking dan diproduksi dasar dari cracking, dari sistem cracking dipecah dari tadi yang ke-9 ini ke-6 ini. Terus itu dijadikan bahan baku dasar, lalu dibuat untuk menjadi lalu dipisahkan kembali untuk diambil etilennya, propilennya dan lain-lain. Lalu dilanjutkan ke plant PE dan PP. Di sini diolah untuk menjadi polietilen dan polipropilen. Untuk produk akhirnya itu berupa biji plastik yaitu PE dan PP, lalu dikemas di sistem AWH kami. Baru didistribusikan dan dipasarkan. Nah, di sini analisis model ekonomi, apakah masih linear di perusahaan PT Lotte Chemical Indonesia? Menurut saya masih, karena masih dalam linearitas take, make, use, dispose. Take-nya ini adalah bahan baku utama berupa nafta atau gas hidrokarbon diambil dari sumber energi fosil. Artinya dia nafta ini diambil dari minyak bumi lalu diolah ke bagian make ini, disalurkan ke bagian make ini. Make ini proses melalui sistem produksi kontinu. Tadi mengapa saya bilang di PT Lotte Chemical ini dia sistem masih kontinu, karena memang di PT Lotte Chemical ini dia bersifat kontinu karena terus-terusan mengulang hal-hal yang sama. Terus untuk use itu menghasilkan produk petrokimia. Produk tersebut digunakan oleh industri hilir sebagai bahan baku sekunder. Jadi setelah diolah diproduksi menjadi biji-biji plastik, lalu dialirkan ke perusahaan-perusahaan hilir, entah itu dibentuknya sebagai Tupperware atau plastik makanan atau apa, atau bisa juga sebagai body part motor atau mobil, lalu dispose. Namun pada tahap pasca konsumsi sebagian besar material belum kembali ke sistem produksi. Terus apakah PT Lotte Chemical Indonesia sudah recycle? Menurut saya sudah, karena di PT Lotte Chemical sendiri dia sudah menerapkan recycle produk ospek. Jadi produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi itu diolah kembali untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Jadi produk yang off-spec ini diolah kembali untuk menjadi barang yang lebih produk yang lebih sesuai dengan spesifikasi. Lalu yang saya tahu lagi adalah pemanfaatan steam. Jadi PT Lotte Chemical Indonesia ini dia memiliki sistem pemanfaatan steam. Jadi pemanfaatan steam ini digunakan, steam yang terbuang ini tidak seluruhnya dibuang. Jadi ada sebagian steam yang digunakan kembali untuk pembangkit tenaga listrik. Kita sendiri punya sistem yang namanya GTG. Di situ steam dimanfaatkan kembali untuk menghasilkan energi listrik. Nah, PT Lotte Chemical sendiri sudah menerapkan recycle pada level internal seperti pemanfaatan ulang ospek, terus recycle steam dan byproduct kembali unit proses untuk mengurangi
Losus produksi. Praktik ini bertujuan meningkatkan efisiensi material dan menekankan limbah proses, namun masih dalam lingkup in-plant recycle. Jadi recycle-nya ini masih dalam ruang lingkup produksinya sendiri. Kalau disebut untuk sudah menuju sirkular, menurut saya sudah menuju sirkular, namun belum sempurna karena ada beberapa karena hanya menyangkup ruang lingkup di sistem produksinya sendiri. PT Limestone ini dapat dikatakan sedang menuju ekonomi sirkular karena telah menerapkan beberapa elemen pendukung seperti efisiensi material dan energi, pemanfaatan ulang arus aliran proses internal seperti pengurangan limbah produksi dan lain-lain. Praktik ini menunjukkan adanya pergeseran dari model linear murni menuju sistem yang lebih efisien dan berorientasi pada pengurangan waktu. Lalu analisis material flow, input utamanya. Jadi input utama dari petroleum kali ini nafta atau gas karbon. Lalu energinya sendiri itu ada energi listrik, panas, sama air proses. Air prosesnya ini digunakan untuk air sebagai bisa jadi untuk cooling atau untuk di lapangan, untuk air utility lah, dia digunakannya untuk bisa jadi pendingin gitu. Output produk utamanya itu ada etilen dan propilen. Produk lanjutnya itu jadi dari etilen dan propilen ini diubah menjadi polimer, bisa PP dan PE, polipropilen dan polietilen. Produk sampingnya ini byproduct itu hasil yang tadi 6 itu dia tidak semuanya diolah menjadi produk lanjutan. Jadi ada beberapa produk yang tidak dijadikan produk lanjutan bisa dijual kembali. Terus untuk limbah dan scrapnya ini satu ada off-spec product, food system process, limbah plastik pasca konsumsi, emisi gas buang dan panas yang terbuang. Untuk emisinya sendiri ada emisi gas pembakaran seperti di furnace atau di furnace dan di area naphtha cracking. Ada emisi NOx dari not furnace, emisi proses dari venting dan flaring, emisi tidak langsung dari konsumsi energi listrik. Terus strategi R yang dapat diterapkan yaitu reduce, pengurangan konsumsi energi dan bahan baku melalui optimasi proses sistem cracking dan peningkatan efisiensi operasi. Terus reuse, pemanfaatan ulang off-spec product, pod system dan byproduct. Nah, untuk di reuse ini sudah semuanya diterapkan. Kalau untuk di reduce menurut saya hanya di optimasi proses sistem cracking dan pengurangan konsumsi energi dan bahan baku. Untuk recover, pemanfaatan panas terbuang waste heat untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan emisi. Ini menurut saya sudah dilakukan juga. Terus kenapa paling realistis? Bisa dilakukan langsung dalam plan, tidak butuh perubahan rantai pasok, fokus pada efisiensi energi, optimasi operasi sistem cracking. Mana yang paling memiliki nilai ekonomi tertinggi? Menurut saya itu reduce. Kenapa? Dampak langsung ke biaya ekonomi berlaku untuk seluruh output produksi, tidak membutuhkan investasi besar, dampak ganda terhadap ekonomi dan lingkungan. Reuse, recycle sering terlihat lebih dominan bukan karena nilainya paling tinggi, tetapi karena paling mudah dilihat, dikomunikasikan, dan diukur oleh publik. Contohnya ini botol terus diolah didaur ulang menjadi produk baru. Jadi di sini kenapa reuse yang paling tidak terlalu tinggi untuk nilainya, karena dari segi visualnya itu dia lebih mudah untuk dicerna oleh publik. Terus desain closed loopnya, apakah bisa closed loop? Menurut saya bisa. Kenapa? Limbah plastik bisa dikonversi kembali menjadi bahan baku hidrokarbon. Bagian mana yang diubah dulu? Proses internal energi dan operasi, karena paling berdampak, berisiko rendah, dan berada dalam kendali penuh perusahaan. Lalu kemudian apakah perlu reverse supply? Tidak, karena fokus masih pada efisiensi internal, limbah yang dikelola masih internal proses, perusahaan belum mengambil kembali produk dari konsumen akhir. Terus apakah mungkin chemical recycling? Mungkin bisa. Kenapa? Mungkin dikarenakan pabrik belum stabil dan kondisi ekonomi stabil dari kondisi ekonomi, karena
untuk Petrolisis Chemical ini baru saja, ya belum lama untuk startup. Terus bagaimana jika bisa bahan baku hidrokarbon bisa jadi feedstock pirolisis atau pirolisis? Nah, ini untuk desain loop sistemnya sendiri seperti ini. Bahan baku, terus proses produksi utama menjadi output produk, terus dialirkan ke industri hilir, lalu diubah jadi, setelah dari industri hilir jadi limbah dan scrap. Dari limbah dan scrap ini bisa diambil lagi di pengolahan limbah, terus dijadikan bahan baku sekunder, lalu dijadikan proses produksi utama kembali. Nah, dampak terhadap produktivitas, analisis perubahan indikator dari input, efisien material, dan indikator awal input pendekatan. Makna indikator input menitik beratkan pada jumlah sumber daya yang digunakan seperti bahan baku, energi, air, proses. Karakteristik fokus pada kuantitas konsumsi digunakan dalam sistem produksi konvensional. 2. Bersifat deskriptif dan bukan evaluatif. Keterbatasannya sendiri tidak menunjukkan seberapa efektif input dimanfaatkan, kehilangan material, efisiensi energi proses. Jadi indikator satu, ada indikator dan 1 dan 2 sebagai indikator baru dari perubahan input ke efisiensi material dan efisiensi. Maknanya untuk indikator 1, efisiensi material mengukur seberapa besar posisi material yang benar-benar dimanfaatkan menjadi produk bernilai atau distribusi kembali. Untuk kedua, intensitas energi menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit. Terus alasan perubahannya karena circular economy menuntut optimasi penggunaan material, fokus bergeser dari berapa banyak masuk menjadi berapa banyak yang benar-benar dimanfaatkan. Untuk indikator baru yang kedua, industri petrokimia bersifat energi intensif, energi sangat mempengaruhi biaya emisi. Nilai tambahnya mengukur kehilangan material, mendorong reduce, reuse, dan recycle. Terus untuk indikator baru yang kedua, menghubungkan konsumsi energi dengan output menjadi dasar pengendalian emisi karbon. Dampak terhadap produktivitasnya, apakah selalu meningkatkan profit? Tidak selalu meningkatkan, karena capex tinggi, harga energi rendah, risiko throughput, trade-off kualitas. Lalu tantangan implementasinya sendiri, tantangan dari teknologi yaitu belum sempurna matur. Untuk tantangan dari capex, investasi awal tinggi. Terus tantangan budaya organisasi, budaya operasi, industri fokus stabil dan keselamatan cenderung risk averse. Tantangan implementasinya dari tantangan regulasi yaitu mendorong pengurangan emisi namun belum sepenuhnya mendukung sirkular. Terus tantangan harga bahan baku fosil ini fluktuatif tergantung di mana kondisi dunia atau bumi, terkadang lebih murah daripada feedstock recycle. Kesimpulan dari rekomendasi saya terhadap Petrolisis Chemical Indonesia ini, untuk implementasinya ini bertahap. Tahap 1 dari awal startup ke 2 tahun kemudian fokus ke efisiensi internal. Untuk tahap 2 dari setelah berjalan 2 tahun menuju ke 4 tahun perkuat loop internal. Untuk tahap ketiga setelah 4 tahun produksi menuju 5 tahun pilot chemical recycle parsial. Jadi feed dari yang sudah pabrik hilir ini diolah kembali untuk dimanfaatkan bisa menjadi barang yang pertama lagi. Prioritas strategi ada reduce, recover, reuse, dan recycle. Apakah fleksibel dalam 5 tahun? Fleksibel untuk emisi material dan energi partial closed loop, belum visible untuk full closed loop eksternal dan chemical recycle skala penuh. Baik, terima kasih untuk waktunya. Menurut saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.